Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Basit. Saya dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan mempelajari tentang pelajaran geografi. Materi kali ini saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Kita langsung saja ke materinya. Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia yang begitu besar bagi kita. Misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, dan lain sebagainya. Air itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya kita tidak pernah kehabisan air selamanya. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 juta mililiter kubik air, di mana 96,5% berada di samudra. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Dikarenakan mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Jadi proses awalnya yaitu proses penguapan yang terjadi pada air laut yang disebabkan oleh panasnya matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi, sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan dirinya dari permukaan bumi. Proses penguapan ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan juga disebabkan oleh panasnya matahari, yaitu disebut dengan proses transpirasi. Namun, uap ini berasal dari tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke permukaan atmosfer bumi. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan tumbuh-tumbuhan terjadi secara bersamaan, maka disebut dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk suatu awan. Dan kemudian proses perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan sebutan presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah alami. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan selokan. Umumnya, runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Proses siklus hidrologi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu
yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama adalah siklus pendek. Proses ini diawali dengan penguapan air laut karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Lalu, uap air tersebut naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Maka hal ini disebutkan dalam proses kondensasi, yaitu pengembunan menjadi titik-titik awan. Kemudian awan tersebut tertiup oleh angin dan berkumpul dengan awan-awan yang lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah, lalu awan tersebut mengalami presipitasi atau curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung kembali ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses ini diawali dengan penguapan air laut karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus ini juga terdapat penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan karena panas matahari yang disebut dengan proses transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Awan tersebut tertiup oleh angin dan mengalami proses adveksi. Ketika awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah, lalu awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah, yaitu disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai, danau, dan lain-lain, yaitu disebut dengan proses runoff, dan air tersebut mengalir lagi ke laut. Proses tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses ini diawali dengan air laut mengalami proses penguapan, yaitu disebut dengan proses evaporasi. Proses yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan proses transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Awan tersebut tertiup oleh angin atau disebut dengan proses adveksi. Ketika awan terkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, melainkan dalam berbentuk salju. Hal ini dikarenakan di daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Kemudian, salju di daerah pegunungan sebagian menguap ke atmosfer bumi tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Kemudian, sebagian salju yang lainnya mencair lalu mengalir ke permukaan bumi. Hal tersebut disebut dengan proses runoff. Dan air yang meresap ke dalam tanah disebut dengan proses infiltrasi. Sekian materi pembahasan tentang siklus hidrologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.